Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari tugas kami. Kami mendapatkan dataset nomor 9. Sebelum masuk ke penjelasan program, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama di sini ada saya Leonardo Bermana Ginting dengan NIM 2311111041. Yang Sa- kedua ada saya Kalian Humaida dengan NIM 2311101063. Yang ketiga, saya Stephen Andrian Sipayung dengan NIM 2311111143. Oke. Jadi yang pertama, ini ada program untuk preprocessing data. Program ini melakukan pemrosesan pada dataset nilai mahasiswa dengan berbagai masalah yang akan diperbaiki, yaitu jika ada anomali data, misal nilai lebih dari 100 atau nilai kurang dari 0, maka ganti dengan nilai default 80 jika nilai lebih dari 100 dan nilai default 20 jika nilainya kurang dari 0. Jika terdapat NIM yang digitnya kurang, maka memberikan tambahan angka 0 sampai digitnya terpenuhi, dan jika digitnya berlebih, maka hapus digit yang paling kanan sampai digitnya pas. Penjelasan setiap program akan dijelaskan oleh Leonardo Permana Ginting. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mekanisme pemrograman Python-nya, yang dimana langkah awal yang harus kita lakukan itu yaitu mengimpor pustaka dan membaca datasheet. Pada tahap pertama ini kita akan menggunakan pustaka Pandas untuk membaca dan memproses data. Jadi maksudnya tuh di pustaka Pandas ini kita akan menggunakan CMD, yang dimana di CMD nantinya diklik install pip Pandas. Nah, sebenarnya di sini eh, langkahnya itu cukup mudah. Poin utamanya adalah gunakan fungsi pd read csv, dan di sini kita juga eh, melakukan install pip Pandas agar nantinya datasheetnya bisa dibaca oleh pemrogramannya. Lanjut ke tahap kedua. Nah, kedua di sini menampilkan nama kolom, di mana nama kolom dalam datasheet untuk memastikan sesuai dengan yang diharapkan. Seperti yang ada di slide, eh, tampilan nama kolom untuk memastikan nama kolom sesuai dengan menggunakan print kolom-kolom dalam datasheet. Lanjut proses nomor 3. Di proses nomor 3 ini eh, kita memastikan kolom yang diperlukan ada dengan melihat NIM. Tugas satu, tugas UTS dan UAS ada dalam datasheet. Itu seperti foto yang ada di dalam PPT itu, pastikan kolom yang diperlukan tersedia, tambahkan kolom-kolom yang hilang jika perlu. Selanjutnya next, proses keempat. Nah, di sini kita eh, proses memperbaiki nilai data anomali dengan mengganti di luar rentang 0, 11 untuk kolom numerik kecuali NIM dengan nilai default 80 atau 20. Jadi di sini nilai mahasiswa kadang di luar batas logis. Contohnya ada yang negatif atau lebih dari 100. Jadi di sini nantinya mengganti nilai yang di atas 100 menjadi 80, dan mengubah yang di bawah 0 menjadi 20 dengan codingan seperti yang ada di dalam slide, yaitu for cool in df. Lanjut proses langkah kelima. Nah, di langkah kelima ini kita lanjut memperbaiki panjang NIM dengan memastikan jumlahnya tepat 10 digit. Tambah angka belakang 0 jika NIM kurang dari 10 dan potong digit kanan jika lebih dari 100. Nah, dan di sini sebenarnya masalah umumnya NIM mahasiswa kadang tidak seragam. Ada yang terlalu pendek dan terlalu panjang. Maka solusinya itu kita menggunakan codingan yang sudah terlampir dalam slide PPT ini, dengan def
def fix nim, dan nim str nim. Di sini nantinya akan diubah setelah di run. Selanjutnya, langkah berikutnya. Nah, di sini kita memfilter kolom yang dibutuhkan agar hanya berisi kolom yang relevan. Itu dengan codingan seperti yang terlampir dalam PPT, df required column. Next, selanjutnya kita menyimpan datasheet yang telah diproses dengan data yang sudah diperbaiki ke file CSV dan Excel dengan codingan seperti yang ada di PPT. Lanjut berikutnya. Nah, dari semua program yang telah diselesaikan dengan tujuan yang khusus, terakhir kita akan menghasilkan keluaran yang seperti terlihat di PPT, yaitu setelah program selesai dijalankan atau di-run, maka data akan otomatis tersusun seperti gambar berikut. Nah, itu gambarnya sudah dalam bentuk Excel, di mana langkah-langkahnya juga ada, prosesnya juga ada untuk mengubah keluarannya menjadi tampilan Excel. Yang sebelumnya tampilannya itu hanya berada di terminal seperti biasa, dan dapat diubah menjadi tampilan Excel seperti yang terlampir di PPT. Di sini kita bisa melihat NIM, tugas, tugas 2, kuis 2, UTS dan UAS sudah sesuai semuanya. Yang awalnya hancur sudah baik dan teratur semua, mulai dari jumlah NIM yang eh, kurang ataupun lebih udah di eh, sama ratakan, begitupun tugas yang di atas 100 udah menjadikan nilai 20, dan sebaliknya yang di bawah 0 sudah diperbaiki menjadi 20. Baik, sepertinya untuk penjelasan programnya yang dapat saya jelaskan, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai mekanisme program statistik datanya. Saya akan menjelaskan tentang penjelasan program. Program ini melakukan perhitungan statistik pada dataset nilai mahasiswa statistik dihitung dengan dua cara. Satu ujian yang ada. Yang kedua per NIM. Untuk setiap mahasiswa berdasarkan NIM atau nomor induk mahasiswa. Tujuan dari program yaitu untuk memberikan ringkasan statistik seperti rata-rata, median, modus, nilai minimum, maksimum, varian, dan deviasi standar. Hasil akhirnya disimpan dalam file CSV bernama dataset 10 underscore statistik underscore total.csv. Yang selanjutnya, import library. Program ini menggunakan Pandas untuk manipulasi data, statistik untuk menghitung statistik dasar, dan counter untuk menghitung frekuensi, seperti gambar yang di bawah ini. Selanjutnya, ada fungsi hitung statistik kolom. Fungsi ini menghitung statistik untuk kolom-kolom nilai seperti tugas 1, tugas 2, kuis 1, dan lain-lain. Dalam fungsi ini, statistik yang dihitung meliputi mean atau rata-rata nilai, median, nilai tengah dari data yang diurutkan, modus, nilai yang paling sering muncul, frekuensi modus, jumlah kemunculan modus, mix dan max, nilai maksimum, nilai minimum dan maksimum. Varian adalah penyebar nilai. Definisi standar, akar dari varian yang menunjukkan seberapa jauh nilai dari rata-rata. Fungsi ini memeriksa apakah nilai kosong atau none, dan menghindari error jika tidak ada modus unik. Selanjutnya, fungsi hitung statistik NIM. Fungsi ini menghitung statistik yang sama, tetapi berdasarkan setiap baris atau NIM. Untuk setiap mahasiswa, nilai dari semua tugas dan ujian yang dirangkum seperti gambar yang di samping. Selanjutnya, membaca data CSV dan memastikan format kolom. Data dari file CSV dibaca menggunakan Pandas. Strip menghilangkan spasi yang tidak diinginkan di nama kolom. Memastikan nama kolom seperti NIM dikenali tanpa spasi tambahan. Seperti gambar yang di bawah ini. Dan
menjalankan fungsi statistik, dan menyimpan hasil. Statistik per kolom df underscore statistik underscore kolom dan statistik per nim df underscore statistik underscore nim diubah menjadi data frame agar lebih mudah dibaca. Gabungan hasil statistik disimpan dalam file GCV dataset 10 underscore statistik underscore total.gcv yang berisi ringkasan statistik per mahasiswa dan juga per kolom. Selanjutnya, di bawah ini ada contoh setelah program dijalankan, maka data akan muncul seperti gambar berikut. Oke, terima Maka kasih. Itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.